Baik, saudara, tema bulan Oktober ini dari gereja pusat kita, Bethany Church Singapura, adalah God Promise. Katakan God Promise, janji Tuhan. Minggu lalu saya sudah menyampaikan 3 sikap dalam menantikan pemenuhan janji Tuhan. Yang pertama, sabar dengan waktu Tuhan. Yang kedua, ikuti pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, apa saudara yang ketiga? Taat pada firman Tuhan ya. Sabar dengan waktu Tuhan, ikuti pimpinan Tuhan dan taat terhadap firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sederhana saja, judulnya berpegang pada janji Tuhan. Mari katakan berpegang pada janji Tuhan, 2, 3, berpegang pada janji Tuhan. Mari kita buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan membaca ayat 18, saudara, Bapak, Ibu membaca ayat 19, demikian kita saling bergantian. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19 silakan. Imannya menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Saudara dikasih Tuhan, teks ini berbicara mengenai kesaksian dari Rasul Paulus, kesaksian mengenai iman Abraham yang hidup berpegang pada janji-janji Tuhan. Jadi Rasul Paulus menyaksikan Abraham adalah seorang yang memiliki iman untuk tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Kita tahu bersama kalau saudara baca kitab Kejadian, nanti bisa baca ya di rumah, Kejadian pasal 12, 15, 17. Abraham ini adalah seorang yang menerima janji-janji Tuhan. Jadi bukan hanya satu, tapi beberapa janji ya. Abraham dijanjikan oleh Tuhan, kalau sudah baca di kitab Kejadian 12, 15, 17, Tuhan itu berjanji akan memberikan suatu negeri atau tanah yang diperuntukkan bagi keturunannya. Sehingga pada waktu itu Abraham diminta oleh Tuhan untuk keluar dari tanahnya sendiri atau dari negerinya untuk pergi menuju ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan baginya. Abraham juga menerima janji bahwa dia akan memiliki banyak keturunan, saudara ya. Dan keturunannya itu akan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham juga menerima janji bahwa dari keturunannya akan lahir Sang Mesias ya. Sang Mesias, Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Dan saudara bisa lihat itu silsilah Yesus di Matius pasal 1. Yesus adalah anak Abraham, keturunan dari Abraham. Nah saudara, sebagai penerima janji Allah, Abraham mengalami berbagai macam pergumulan. Saya ulangi, sebagai penerima janji-janji Allah, bukan berarti hidup Abraham itu mudah atau enteng tadi seperti yang worship leader katakan, enggak. Hidup Abraham tidak mudah. Abraham mengalami banyak pergumulan sekalipun dia menerima janji-janji Allah dalam hidupnya. Saya kasih contoh, pada saat Tuhan meminta Abraham untuk keluar dari tanahnya sendiri, untuk pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan, Abraham saat itu sama sekali tidak tahu tanah mana atau negeri mana yang akan Tuhan berikan kepadanya. Tuhan tidak kasih tahu pada saat itu. Dan kita tahu selama sekian lama Abraham hidup nomaden. Kalau sudah baca tuh dari Kejadian 12 sampai 21, Abraham itu hidupnya nomaden. Nomaden itu apa ya? Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara ya. Dan itu terjadi selama sekian tahun. Ketika Abraham dijanjikan akan memiliki banyak keturunan, saudara,
seperti bintang di langit, pasir di lautan. Kita tahu bahwa sampai umur Abraham berapa saudara? 100 tahun, ini perhatikan, sampai umurnya 100 tahun, saya ulangi, berapa? 100 tahun, lama itu saudara ya. Ya, anak yang dijanjikan itu tidak muncul, sampai usia istrinya 90 tahun saudara, dan rahimnya telah tertutup. Dan anak itu, anak yang dijanjikan pada saat itu tidak muncul dari rahim Sarah. Saudara, itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tidak bukan sesuatu yang bisa dipegang saudara sekian lama. Kenapa? Karena Abraham melihat secara fisik memang rahim istrinya sebenarnya sudah tertutup. Artinya sudah tidak mungkin bisa melahirkan anak. Itu sebabnya di ayat 18 Rasul Paulus tulis, sebenarnya enggak ada satu alasan atau satu dasar pun untuk Abraham bisa berpegang pada janji Tuhan. Tidak ada. Tidak ada dasar untuk berharap, saudara. Bayangkan, sampai umur 100 tahun anak itu belum muncul juga dalam kehidupan mereka. Anak yang Tuhan janjikan. Dan Abraham sudah tahu umur istrinya. Sudah 90 tahun, udah nenek-nenek, saudara. Dan rahimnya itu sudah tertutup. Jadi tidak ada satu alasan pun sebenarnya untuk Abraham bisa berharap dan percaya kepada Tuhan. Makanya Paulus tulis, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi ini yang menarik, kalimatnya belum selesai. Tetapi apa saudara? Abraham berharap juga dan percaya. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan saudara. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya. Dan salah seorang penafsir perjanjian baru bernama J.M. Boyce berkata, kalimat tidak ada dasar untuk berharap tetapi tetap percaya itu merupakan definisi terbaik tentang iman yang ada di perjanjian baru. Ya, wow. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap tetapi percaya, itu adalah iman yang sejati. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama kenapa Abraham bisa berpegang pada janji Tuhan puluhan tahun loh. Saudara, lama saudara. Ishak itu lahir setelah 25 tahun janji itu diberikan. Lama saudara. Ya, apa yang membuat Abraham bisa berpegang pada janji Tuhan? Padahal situasi dan kondisi yang dialami sama sekali tidak mendukung dia untuk bisa tetap percaya. Bahkan Sarah istrinya aja sudah tahu. Ya, akhirnya kan Sarah memaksa Abraham untuk menghampiri hamba perempuan yang bernama Hagar, saudara ya. Sarah sendiri juga udah nggak kuat menahan janji itu. Itu sebabnya dia bilang, udah deh kamu coba sama hamba perempuan, mungkin ke situ. Padahal jelas Tuhan berkata bahwa anak perjanjian itu akan lahir dari rahim Sarah. Artinya situasi yang tidak mudah sebetulnya. Tapi kita belajar hari ini saudara, Abraham tetap berpegang pada janji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dua alasan saudara ya. Apa sih yang ada dalam pengertian Abraham tentang Tuhan sehingga dia mau percaya dan berharap sekalipun tidak ada dasar, tidak ada bukti secara kasat mata yang waktu itu mereka lihat. Apa yang menjadi pemikiran Abraham tentang Tuhan sehingga dia mau tetap setia berpegang pada janji Tuhan? Yang pertama saudara ada di ayat yang ke-20 ya. Yang pertama adalah kemuliaan Allah. Katakan kemuliaan Allah. Mari kita baca yuk ayat 20. Roma 4 ayat 22-3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ini yang saya suka. Ia memuliakan Allah. Wah, ini keren saudara ya. Glory to God. Dikatakan he gave glory to God. Nah, saudara, apa yang membuat Abraham berpegang pada janji Tuhan sekalipun tidak ada dasar atau bukti secara kasat mata sebenarnya untuk bisa berharap dan percaya kepada Tuhan dan janjinya?
Karena Abraham hidupnya fokus pada kemuliaan Allah. Karena Abraham mau memuliakan Allah. Itu sebabnya dia berpegang pada janji-janji Tuhan. Nah saudara, kata memuliakan ini, kata memuliakan atau glory atau kemuliaan itu menggunakan kata Yunani doxa. Doxa itu bisa diterjemahkan praise, honor, ya, memuji, menghormati. Dan ketika saya cek Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berkata bahwa kata memuliakan itu artinya menghormati, sangat menghargai, menjunjung tinggi, memandang luhur. Kata yang sama pengertiannya dengan kata Yunani doxa, saudara. Nah ini ada sebuah quotes yang saya kutip saudara dari seorang hamba Tuhan berkata, when we are willing to give up something for the sake of God, we acknowledge, ini dia, the preciousness of His glory. Ketika kita mau menyerahkan atau memberikan sesuatu demi Tuhan atau demi Allah, maka itu sebenarnya kita sedang mengakui keberhargaan dari kemuliaan Allah. Kita mengakui, kita mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling berharga buat hidupku. Tuhan adalah pribadi yang paling bernilai tinggi dalam hidupku. Itulah arti memuliakan Tuhan, sebuah deklarasi betapa berharganya Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, ketika saudara berani berkata di hadapan Tuhan, kita semua bukan orang yang sempurna ya, kita semua, Abraham juga bukan orang yang sempurna. Kalau saudara baca baik-baik, ada cacat-cacatnya. Abraham pernah bohong kan sama Firaun aja Mesir bahwa Sarah bukan istrinya karena dia takut dibunuh ya. Jadi dia juga bukan orang yang sempurna, dia meleset-meleset juga saudara ya. Dia juga mau aja tuh ketika Sarah bilang kamu hampiri Hagar. Dia bukan pribadi yang sempurna saudara. Tapi dia adalah pribadi yang menghormati kemuliaan Tuhan. Dia adalah pribadi yang menempatkan Tuhan sebagai yang tertinggi, yang paling bernilai buat hidupnya. Itu sebabnya sekalipun ada banyak godaan dan tekanan yang ada, dan memang dia juga tidak sempurna dalam menjalani perjalanan imannya, tapi matanya tetap tertuju pada Tuhan. Dan dia tidak pernah menyerah untuk bisa mengalami semua penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kita juga bukan orang yang sempurna, kita punya kelemahan ya. Dan ketika kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau terus belajar. Sekalipun perasaanku lagi gak nyaman, sekalipun aku lagi bosan, aku lagi jenuh, aku lagi males, aku lagi bete, aku lagi stres. Aku gak punya alasan apapun sebetulnya untuk memuji dan menyembah-Mu, tapi aku mau tetap memuji dan menyembah-Mu karena Engkau adalah Tuhan, pribadi yang paling mulia buat hidupku. Amin. Mungkin hari ini saudara datang ke tempat ini pun sedang dalam kondisi yang enggak baik. Meskipun kalau ditanya apa kabar selalu jawabnya baik. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ngikut pendapatnya Pastor David berkata kalau enggak baik juga enggak apa-apa. Ya enggak selalu baiklah kondisi kita. Mungkin memang lagi enggak baik tapi kita tetap tidak mau menyerah karena kita punya Tuhan yang sungguh sangat baik. Amin. Itu sebabnya apapun kondisi yang saudara sedang alami hari ini, saudara mau katakan bahwa kemuliaan Tuhan itu lebih tinggi dari perasaan kita. Kemuliaan Tuhan itu lebih tinggi dari kenyamanan kita. Mungkin dalam pelayanan saudara merasa tidak dihargai, tapi saudara mau berkata, Tuhan sekalipun aku merasa enggak dihargai, tapi aku mau tetap melayani Tuhan. Tuhan sekalipun aku rasa hidupku sedang tidak beraturan, tidak jelas, tidak menentu, aku mengalami banyak ketidakpastian di kuliahku. Di tempat kerjaku, relasi dengan keluarga lagi buruk, aku ngalami konflik dengan orang tua, aku ngalami konflik dengan keluarga, keuanganku juga lagi buruk. Sekalipun hari ini mungkin saudara bahkan sedang sakit secara fisik dan belum disembuhkan, tapi saudara mau tetap berkata, aku mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, dan kemuliaan-Mu itu segala-galanya buat hidupku. Amin saudara. Wow, itulah iman yang benar saudara. Itulah iman yang tidak tergoncangkan.
Sekarang situasi dan keadaan di sekitar kita sedang tergoncangkan. Skalanya akan lebih besar tahun depan, saudara. Resesi ekonomi, bangsa-bangsa mengalami kebangkrutan, dan lain sebagainya. Saudara, keadaan terus akan bergoncang. Bahkan skalanya akan jauh lebih besar ke depan ini. Tapi apa yang membuat kita tetap memiliki pengharapan? Karena kita mendasarkan iman kita bukan pada situasi dan keadaan yang berubah, tapi kita mendasarkan iman kita kepada Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dan Dia yang pegang kendali atas segala sesuatu. Dan itu berhubungan dengan value, saudara. Glory itu berhubungan dengan value. Nah, saudara, apa itu value? Ya, values adalah a person principles or standards of behavior, one judgment of what is important in life. Jadi kalau kita bicara glory, doxa, itu akar katanya dokeo. Dokeo itu bicara mengenai values, bicara mengenai nilai hidup seseorang. Nah, saudara, saya percaya begini, saudara, bahwa semua orang, termasuk saudara dan saya, semua orang di dunia ini, itu mereka didorong, hidup mereka, tindakan mereka, perilaku mereka, itu didorong oleh values yang mereka pegang. Dan values setiap orang itu beda-beda. Jadi values yang dipegang oleh orang, itulah yang membedakan orang itu dengan orang lain. Saya kasih contoh yang simple aja. Hari ini hujan, saudara ya. Dan kalau hujan itu paling enak tidur, saudara. Ya, paling enak saudara nonton drama di kamar saudara yang nyaman ya. Ngapain datang ke sini, saudara? Lagi hujan. Saya tadi juga prediksi nggak banyak yang datang, jadi tadi kursi juga saya nggak terlalu banyak siapin. Saya cuma siapin 10 kursi tambahan. Tapi ternyata yang datang lebih dari itu, saudara. Nah, itu bicara apa? Bicara values. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa membuat saudara tidak beribadah tiap hari Minggu. Halo, betul nggak? Ya, apalagi saudara masih muda, jauh dari orang tua saudara juga nggak tahu saudara ibadah atau nggak ibadah, ya kan? Kan saudara nggak ada yang dikontrol 24 jam kan sama orang tuanya. Dan saudara, ini negara Korea adalah negara untuk kita having fun, untuk kita menikmati kenyamanan di negara ini, saudara. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain ibadah tiap hari Minggu jam 3 sore. Tapi saya melihat saudara tetap hadir setiap hari Minggu. Saudara ikut pertemuan-pertemuan ibadah, saudara tidak pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu apa? Itu values. Sementara banyak orang lain yang mungkin mengaku Kristen juga, Kristen pakai kalung salib, haleluya puji Tuhan, tapi mereka nggak mau beribadah. Karena buat mereka ini justru kesempatan aku di luar negeri, nggak ada papa mama, nggak ada keluarga, aku mau bersenang-senang. Dunia ini mengatakan, ya itu waktunya untuk memuaskan jiwa gitu ya, karena masih muda. Ya, dan ada di sebuah negara yang begitu nyaman. So, ini Korea negara yang nyaman, tapi ini jadi sebuah tantangan juga bagi iman Kristen. Kita harus banyak berdoa bagi negara ini karena banyak generasi muda di Korea yang menjadi ateis, free thinker, hedon dan lain sebagainya. Mari kita berdoa untuk mereka, saudara. Tapi saya salut orang-orang Indonesia, anak-anak muda, saudara hadir tiap minggu di tempat ini, saudara ikut pertemuan cool community of love di hari Rabu. Saudara, saya percaya itu semua karena values yang saudara pegang. Halo? Betul? Ya, bagi orang materialisme kita ini orang bodoh. Bagi orang-orang materialisme yang menilai bahwa yang berharga itu materi, yang berharga itu bukan perkara rohani, nggak bisa dilihat, itu kebodohan. Yang berharga itu materi, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa menguntungkan secara finance. Buat mereka mendingan cari duit hari Minggu gini. Bisa part time dan lain sebagainya. Ngapain datang tiap minggu memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman. Ya, dikasih itu lagi apa? Kantong persembahan. Ya, saudara, aduh, bagi orang-orang materialism yang punya belief system materi itu segala-galanya, buat mereka kita ini orang-orang yang bodoh. Kita sedang membuang-buang waktu. Atau bagi orang-orang hedonism, mereka akan menganggap, aduh, ini waktunya untuk jalan-jalan, untuk main-main, ini waktunya untuk kita having fun. Ngapain mikirin tentang Tuhan? Ya, ngapain usia masih muda? Ayo puaskan jiwa, nikmati hidupmu. You only live once. Ya, orang-orang hedonisme juga akan menganggap kita ini sedang membuang-buang waktu. Tapi saya bersyukur karena saudara tetap hadir tiap hari Minggu. Saudara juga saat teduh setiap hari. Amin. Saya percaya saudara juga saat teduh setiap hari. Saudara membangun persekutuan dengan Tuhan. Padahal saya tahu saudara punya banyak masalah. Saya mengerti, saya juga punya banyak masalah. Kita semua punya banyak kondisi-kondisi yang tidak ideal. Saya kalau hadir di cool, saya dengerin satu-satu, semua lagi mengalami pergumulan. Ya,
hidup mereka tidak enteng-enteng saja gitu ya. Mereka mengalami pergumulan dengan kuliah, pergumulan dengan dosen, pergumulan dengan tugas-tugas, dengan ujian. Mereka mengalami pergumulan dengan pekerjaan, relasi dengan keluarga. Mereka juga mengalami family problem, hubungan gak harmonis dengan orang tua, hubungan gak harmonis dengan kakak adik. Artinya sebenarnya ada banyak alasan sebenarnya untuk berhenti percaya. Ada banyak alasan untuk berhenti berharap. Tapi saudara tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Saudara tetap mengutamakan persekutuan dengan Tuhan. Saudara tetap mengutamakan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Itu karena values. Karena Tuhan adalah yang terpenting buat hidup kita. Amin. Dan saya kagum, saudara. Ya, kita semua sedang ada dalam struggle. Kita semua ada dalam pergumulan, tapi apa yang membuat kita bisa tetap setia, percaya dan berharap? Karena Tuhan segala-galanya buat hidup kita. Wow, saudara, John Piper tulis begini, saya kutip dari pernyataannya. John Piper seorang pastor favorit saya sering kutip. John Piper tulis begini, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Asik. Tuhan itu paling dimuliakan ketika kita itu paling puas dengan Dia. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Tahu lagu itu dari Mazmur. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung. Ketinggian ngambilnya Jo. Dan maaf saya bukan penyanyi sih saudara ya. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, John Piper juga tulis gini, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Kenapa kita melakukan dosa? Atau kenapa kita terikat dosa? Karena hati kita enggak ngalamin kepuasan dengan Tuhan. Kita mau yang lain. Padahal Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain, tapi kita enggak mau, kita tetap mau yang lain. Makanya kita berdosa. Kita enggak mau nurut sama firman Tuhan. Kita enggak mau percaya sama firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukan kepuasan kita. Tuhan bukan kebahagiaan kita. Kita cari kepuasan di yang lain. Kita cari kebahagiaan di yang lain. Dan selama saudara terus cari kebahagiaan dengan yang lain, selama saudara terus cari kepuasan hidupmu dengan yang lain, sampai akhir hidupmu, sampai masuk liang kubur pun, saudara gak akan pernah menemukan kepuasan yang sejati. Karena kita diciptakan dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Jadi kepuasan hidup yang sejati, kebahagiaan hidup yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Saudara kalau sudah baca Alkitab baik-baik, baca Kejadian 12-21 kisah Abraham itu. Abraham gak pernah minta anak. Baca sampai robek gak ketemu saudara. Abraham gak pernah minta anak. Abraham gak pernah minta tanah perjanjian. Baca. Gak pernah Abraham minta anak, minta tanah perjanjian. Itu Tuhan yang berinisiatif kasih janji, bukan Abraham. Kenapa? Karena Abraham udah puas sama Tuhan. Tuhan itu cukup buat hidup Abraham. Abraham itu udah bahagia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya sekalipun penantiannya panjangnya minta ampun, ya, dia tetap mau menanti. Karena yang terbaik buat hidup Abraham bukan anak. Yang terbaik buat hidup Abraham bukan tanah perjanjian. Yang terbaik buat hidup Abraham itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Baca, Abraham gak pernah minta anak, saudara. Gak pernah Abraham minta tanah perjanjian. Karena Abraham sudah puas dengan Tuhan. Dia udah cukup bersekutu dengan Tuhan. Nah Tuhan kasih janji. Nah ini sebuah prinsip yang baik saudara. Saya bukan berkata kita gak boleh berdoa minta anak ya. Jangan salah paham, boleh. Saudara berdoa minta keuangan diberkati, boleh. Saudara mau minta pasangan hidup yang terbaik, boleh dong. Ya, saudara mau minta ini, minta itu, silahkan minta. Saya juga minta, saya juga punya keinginan, saya punya harapan, saya bawa ke hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan senang kalau kita bawa semua keinginan kita, harapan kita, kemauan kita di hadapan Tuhan. Tuhan senang ya kan, berarti kita mau mengandalkan Dia. Tapi kita harus jaga jarak.
Katakan jaga jarak. Kita harus jaga jarak dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ngerti ya, jaga jarak ya. Kalaupun kita punya anak, anak bukan segala-galanya, Tuhan segala-galanya. Ada beberapa orang yang begitu punya anak, gak pernah saat teduh, gak pernah ibadah, gak pernah pelayanan. Bukan di sini, karena di sini belum pada nikah. Jadi apa yang saya ngomongin gak masuk ini ya. Tapi ada juga beberapa orang yang dulu sebelum punya pacar, widih, setia ibadah BIC tiap minggu sebelum punya pacar nih. Widih, ya begitu dapat pacar, waduh saudara, hilang dari peredaran, gak bisa dikontak. Hilang dari media sosial. Udah gak ada dia entah di mana, dulu waktu dia nggak terlalu banyak uangnya, nggak terlalu banyak, setia sama Tuhan, begitu diberkati secara keuangan, saudara, begitu banyak Tuhan mempercayakan, ada orang-orang yang nggak kuat, ya, hati-hati saudara, banyak orang-orang yang hilang dari peredaran ketika mereka kaya raya. Jadi gak cuma kemiskinan yang membuat orang meragukan Tuhan, orang-orang kaya juga banyak, makanya Tuhan Yesus kan bilang orang kaya susah masuk kerajaan surga, bukan yang gak bisa, susah masuk kerajaan surga orang kaya, ya, karena punya uang itu, bisa membeli kenyamanan, bisa membeli kenikmatan hidup, apa saja bisa dibeli dengan uang yang dimiliki kan. Kenapa orang-orang cinta uang? Sebenarnya dia bukan cinta sama uangnya sih, tapi karena uang itu bisa memberikan kenyamanan dan kenikmatan buat hidupnya, gaya hidup. Sebenarnya lebih ke lifestyle, makanya dia cinta uang, tipu sana, tipu sini, akar segala kejahatan kan cinta uang, saudara. Nggak ada yang salah dengan punya banyak uang, Abraham aja orang kaya. Kalau sudah baca tokoh-tokoh Alkitab banyak orang-orang kaya, tapi mereka nggak cinta sama uang. Kenapa? Karena mereka jaga jarak. Jaga jarak, bilang kanan kiri, kita harus jaga jarak dengan dunia ini. Ya, jangan sampai dunia ini kenikmatannya, kenyamanannya membuat kita padam dari Tuhan. Hati-hati, roh kita bisa padam dengan kenyamanan. Roh kita bisa padam, bukan hanya dengan penderitaan saudara, bukan hanya dengan kekecewaan, bukan. Tapi kenyamanan hidup juga bisa bikin roh kita padam. Kenyamanan hidup itu tidak salah. Ya, semua pingin nyaman, saya juga pendeta pinginnya nyaman, ya. Semua kita mau kenyamanan, tidak salah dengan kenyamanan, tapi jangan jadikan kenyamanan itu segala-galanya. Karena kalau saudara sudah jadikan kenyamanan itu segala-galanya, saudara akan merelakan segala macam cara demi mendapatkan kenyamanan, termasuk berdosa dan melawan firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu segala-galanya, sekalipun perasaanku gak nyaman Tuhan, aku bahkan gak rasa apa-apa tiap minggu datang di BIC, ya. Tapi aku mau tetap datang, aku mau tetap memuji dan menyembah-Mu. Sekalipun aku gak merasa, karena memang iman itu, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku tetap percaya. Itulah iman. Amin. Nah, saya berdoa supaya kita bisa belajar, sekali lagi saya pakai kata belajar, karena tidak mudah juga untuk benar-benar mengakui kepuasan hidup kita hanya Tuhan, tidak gampang ya. Itu prosesnya panjang sudah. It's okay kalau kita belum berhasil sebagai pendeta, saya juga masih bisa meleset saudara, kadang-kadang saya juga masih belum sepenuhnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. It's okay. Ya, enggak apa-apa, tapi kita mau terus belajar. Amin. Kita mau terus belajar untuk hidup fokus pada kemuliaan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir saudara, adalah apa yang membuat Abraham tetap berpegang ya pada janji-janji Tuhan sekalipun tidak ada dasar, tidak ada bukti yang bisa dia harapkan. Ya, rahim Sarah sudah tertutup, usianya sudah 100 tahun, sudah makin tua, makin menurun fisiknya, tapi dia tetap percaya. Apa alasannya? Yang kedua, karena Abraham fokus pada kesetiaan Allah. Katakan kesetiaan Allah. Mari kita lihat Roma 4 ayat 21. Yuk kita baca bersama. 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa, asik, untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tapi istrimu rahimnya udah tertutup, mati haid, udah 90 tahun, udah nenek-nenek, kamu juga udah kakek-kakek 100 tahun. Yes, tapi aku tetap percaya Allah kuasa melakukan, lagu Pentakosta zaman lama ini, segala
perkara. Ini lagu nenek saya, banyak yang gak tahu kayaknya. Allahku maha kuasa. Ini om tante kayak tahu ya, Chris ya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala. Allahku maha kuasa. Amin. Ya, sekalipun gak ada dasar untuk berharap, tapi aku tetap percaya karena aku tahu aku punya Tuhan yang setia, yang bisa dipercaya, yang tidak pernah berdusta terhadap janjinya. Aku memang gak tahu kapan Tuhan akan menggenapi janjinya. Abraham gak pernah tahu. Diperkirakan Abraham nikah sama Sarah itu 60 tahun pernikahan mereka. Diperkirakan karena tradisi Yahudi itu biasanya pria Yahudi menikah umur 40. Dan Abraham sampai 100 belum dapat. Jadi 60 tahun pernikahan tanpa anak. Tapi Abraham tidak menyerah. Dia tetap percaya dan berharap karena Tuhan adalah Allah yang menggenapi semua janjinya. Saudara, sebuah quotes dari Arthur Pink berkata, segala sesuatu tentang Allah itu besar, luas dan tidak terbandingkan. Dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah gagal atas firman yang telah dikatakannya. Ini ada lagunya kan, dia tak pernah gagal karena dia Allah, amin. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya, semua firman-Nya ya dan amin. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesus Raja. Amin. Banyak yang gak tahu nih anak-anak muda ya. Ya ini memang zaman, maaf jadi ketahuan nanti saya generasi berapa ya. Ini memang lagu-lagu itu yang saya ingat saudara ya, udah agak tua nih saya. Tapi itu yang muncul dalam pikiran saya saudara. Jadi Tuhan kita tidak pernah gagal. Saudara, oke kita lewat sedikit dari Abraham ya. Saya mau bahas janji Tuhan. Saudara tahu gak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan itu berjanji bahwa melalui keturunan wanita ini akan meremukkan keturunan ular. Sudah tahu, itu janji datangnya Yesus Kristus. Dan kapan itu digenapi? 6.000 tahun setelah itu. Lama. Kita akan Christmas ya, saya mungkin akan bahas ayat itu lebih dalam nanti di Desember. Kejadian pasal 3 ayat 15. Saudara, Tuhan berjanji ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan janji akan kirimkan juru selamat. Dan itu digenapinya 6.000 tahun saudara. Tapi firman-Nya itu ya dan amin. Mungkin sekarang kita sedang mengalami banyak kelemahan karena orang ngomong kapan? Kapan Tuhan melawat keuanganmu? Kapan Tuhan melawat kuliahmu? Kapan Tuhan melawat keluargamu? Kapan Tuhan melawat pekerjaanmu? Kapan? Kapan mungkin saat ini banyak orang yang kapan Tuhan lawat kamu? Aku gak tahu kapan, tapi aku tetap mau menantikan Tuhan karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Iya. Saudara kita kan semua mengalami pressure. Yang belum nikah pasti ditanya, kapan? Kapan Koko dibawa ke sini Koko? Waduh ya Koko, soalnya ini banyak jemaatnya wanita ya, jadi kan rindu Koko-Koko kan ya. Kakak-kakak. Ya saudara, saya tahu nih saudara yang kalau umur baru 19-20 sih, siapa kamu? Iya. Ya kan, kalau umur 23, 25, siapa saya, ya kan. Tapi kalau udah 30, 35, 40, siapa saja, udah siapa saja. Sel. Ya, udah kepala 3 nih, ya udah ditanya terus sama emak, ditanya sama engkong, ditanya sama ya keluarga-keluarga kalau pesta di Indonesia kan gitu kan, kapan, ya kan. Nah saudara hati-hati saudara, itu pressure. Ya, itu pressure. Kalau saudara nggak kuat, saudara bisa pilih shortcut, saudara pilih jalan pintas, saudara nggak nurut sama firman Tuhan ya, hati-hati. Ada banyak orang nggak kuat dengan kata-kata tersebut ya.
Kenapa saya bisa cerita? Karena saya mengalaminya. Saya nikah tuh umur 35, saudara. Udah orang bilang, Dedi gak laku-laku. Iya. Ya saya tuh planning married 30, saudara, umur 30. Meleset. Ya, karena susah cari pendamping yang mau ngikut visinya hamba Tuhan. Waduh susah, saudara ya. Susah. Orang kan kalau nikah pasti pertanyaannya, dasarnya apa untuk aku menikah? Iya, mana bisa sekalipun tak ada dasar untuk nggak ada itu. Ya, kalau mau menikah tuh harus ada dasar, ya kan? Pekerjaan, gaji berapa per bulan? Udah punya rumah belum? Deposito ada, tabungan, asetnya di mana? Iya. Udah mapan belum? Iya. Iya kan? Pertanyaannya begitu. Iya enggak sih? Bibit bebet bobot, ya kan? Pasti gitu. Enggak bisa sekalipun tak ada dasar, enggak bisa. Saudara bisa dikemplang. Ya enggak bisa. Saudara harus ada dasarnya, iya kan? Iya. Jadi memang enggak mudah. Saya ngomong gini bukan berarti salah ya saudara ya. Boleh-boleh saja. Itu kan wajar ya kan? Kita kepingin dong kalau menikah itu ya udah secure lah, udah aman lah, ya kan, udah punya pekerjaan, penghasilan dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa, saudara, oke kok. Ya, memang kita harus screening orang-orang yang tepat ya. Itu sebabnya tidak mudah. Saya kan lagi cerita diri saya, tidak mudah karena hamba Tuhan kan nggak bisa begitu ceritanya, ya kan, saudara ya. Hamba Tuhan kan nggak boleh mengejar hal-hal yang seperti itu, saudara. Kita memang harus fokus sama pelayanan dan itu semua bonus, ya kan, berkat-berkat Tuhan itu adalah bonus. Jadi tidak gampang buat saya. Saya juga mengalami tekanan itu, tapi saya tetap belajar percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan datanglah istri saya itu, ya saudara ya. Ada saudara, jangan bilang gak ada. Ada, Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Selama fokus hidupmu adalah kemuliaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan, saudara percayalah segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya, fokusnya itu harus jelas, ya. Fokusnya kemuliaan Tuhan. Fokusnya kesetiaan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap akan mencintai Tuhan sampai akhir hidupku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Paulus menulis, boleh tolong sebentar lagi saya selesai. Josean boleh tolong. Oke, Roma 4 ayat 22 dikatakan bahwa iman Abraham ini diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Ini iman yang sangat amat jarang ditemui oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus tulis sama jemaat di Roma yang waktu itu lagi dipengaruhi sama filsafat Yunani Romawi. Jadi ini ada latar belakangnya sebenarnya kenapa Paulus cerita tentang Abraham. Saya bahas sekilas aja latar belakangnya. Jadi jemaat Roma itu sudah mulai terpengaruh dengan filsafat orang-orang Yunani dan Romawi yang mengatakan bahwa yang paling hebat itu adalah kekuatan diri manusia. Jadi mereka menekankan ya bahwa segala sesuatu itu tergantung dari kekuatan manusia. Kekuatan manusialah yang menentukan segala-galanya dan orang-orang Kristen yang seharusnya bergantung sama Tuhan waktu itu mulai terpengaruh. Ya, mereka mulai terpengaruh dengan filsafat-filsafat tersebut yang menekankan bahwa semua tergantung kekuatan dan kemampuan manusia. Makanya Paulus kutip kisah Abraham, karena Abraham gak punya kekuatan dan kemampuan, udah 100 tahun, udah sangat tua, istrinya rahimnya udah tertutup, gak ada kekuatan, gak ada kemampuan, tapi dia tetap percaya, bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mujizat terjadi. Jadi itu adalah latar belakangnya, saudara. Dan iman Abraham itu diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Dan saya akan akhiri dengan teks ayat ini, saudara. Ayat selanjutnya Paulus tulis gini kepada orang-orang Kristen di Roma dan saudara dan saya juga. Ini ayat buat kita ya. Dikatakan kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun orang-orang percaya Yesus Kristus. Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau sudah baca surat Roma, jelas sekali message-nya Paulus bahwa kita dibenarkan karena iman, bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku, bukan karena hasil usahaku, tapi semua karena iman. Artinya itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan. Segala-galanya adalah Tuhan. Semua hidupku berawal dari Tuhan, oleh Tuhan,
dan ujungnya juga untuk Tuhan. Itulah iman. Paulus lagi gempur pemikiran filsafat Yunani Romawi yang waktu itu sangat angkuh, sangat sombong, mengandalkan diri sendiri. Digempur sama Paulus waktu itu. Dan Paulus bilang, hei, keselamatanmu itu juga bukan hasil usahamu. Engkau dibenarkan karena iman. Iman bicara kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Pokoknya semua tentang Tuhan. Karena Dia yang paling layak buat hidup kita. Gak ada yang bisa kita banggakan, kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya kita berpegang terus pada janji Tuhan. Amin. Kita belajar 2 poin sederhana ya. Bagaimana supaya kita bisa berpegang pada janji Tuhan di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian yang membuat kita deg-degan, membuat kita anxiety, tadi seperti katakan worship leader. Banyak orang-orang mengalami mental illness, mental disorder. Ya, banyak orang. Kenapa? Karena memang mereka menghadapi perubahan-perubahan. Segala sesuatu sedang berubah, satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Segala sesuatu serba tidak pasti, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Kita sedang berhadapan dengan perubahan dan ketidakpastian yang bisa membuat kita deg-degan. Dan kalau kita nggak jaga hati, kita bisa rapuh, ambruk saudara. Tapi saya percaya kita semua tetap boleh punya iman dan harapan. Karena kita fokus pada kemuliaan Tuhan dan kita fokus pada kesetiaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau deklarasikan iman kita, amin. Bahwa ini semua tentang Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidupku, it's all about you. It's all about you. It's all about you God. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Nantikan Dia saudara. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu
Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan itu tidak mudah. Banyak tantangan saudara. Banyak godaannya. Wih, banyak banget saudara. Ya, hari ini saudara berkata, Tuhan, sekalipun banyak tantangan, banyak godaan, aku mau tetap berpegang pada janji-janji-Mu. Aku mau fokus pada kemuliaan-Mu. Engkaulah yang paling bernilai dan berharga buat hidupku. Dan aku mau fokus pada kesetiaan-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang sedang turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidupku. Sekalipun aku gak memahami sepenuhnya, gak ngerti sepenuhnya, tapi pasti mendatangkan kebaikan. Mengubah aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mempersiapkan aku untuk kekekalan. Berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Christ is enough. Tuhan Yesus cukup. Aku sudah bahagia dan puas dengan Tuhan yang ada dalam hidupku. Dan sekarang aku mau jalani perjalanan imanku untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam kuliahku, memuliakan Tuhan dalam pekerjaanku, memuliakan Tuhan dalam relationship yang aku bangun, memuliakan Tuhan di keluargaku, dan bahkan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Kalau saudara mau, taruh tangan kanan saudara di dada, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap orang yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya hanyalah Tuhan. Dan kami mau fokus pada kemuliaan Tuhan. Kami mau fokus pada kesetiaan Tuhan. Dan kami percaya inilah kebenaran yang akan memerdekakan. Inilah kebenaran yang akan menyembuhkan, membebaskan setiap bentuk ikatan dosa, segala bentuk ikatan-ikatan yang selama ini menjerat hidup kami. Hari ini terlepas dalam nama Yesus. Terima damai sejahtera, terima sukacita, terima kekuatan dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terobosan terjadi Tuhan, terjadi sekarang Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sedang melawat anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam memahami pergumulan mereka. Tapi Engkau tahu bahkan sebelum kami dilahirkan, sejak dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah menenun kami. Engkau sudah melukis kami. Engkau sedang menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Selama-lamanya itulah sukacita kami Tuhan. Biarlah hari ini anugerah itu dilimpah-limpahkan. Terima kebaikan Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Terima kemurahan Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Engkau bukan salah satu, Engkau satu-satunya Tuhan. Dan selain Engkau tidak ada yang lain buat kami. Biarlah selama kami bernafas, selama jantung kami masih berdetak, biarlah hidup kami terus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua, kami ada dalam kondisi yang sungguh sangat siap Tuhan menantikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu meteraikan Tuhan. Di dalam nama Yesus sukacita untuk ibadah di hari ini. Kami percaya hadirat-Mu memuaskan kami, firman-Mu memuaskan kami. Dan kami bukan berhenti sampai di tempat ini, tapi setiap hari di kampus kami, di tempat kerja kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Dan firman-Mu akan terus menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan kita yang setia itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Happy Sunday. Keep winning. Haleluya.